Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube-nya aku, Sipkiatin Official. Buat teman-teman yang baru menemukan video ini, aku ucapin welcome di YouTube-nya aku. Mudah-mudahan channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman. Oke, teman-teman, di video kali ini aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah masuk ke DM Instagram aku, dan aku pilih beberapa ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan yang sama, bisa disimak dalam video ini. Oke, kita masuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum, halo Kak, saya mau tanya-tanya tentang PARE. Untuk belajar speaking 1 bulan dari dasar, lembaga apa ya Kak yang rekomen? Menurut Kakak, kalau untuk pembelajaran lembaga apa ya Kak yang lingkungan speakingnya bagus Kak? Soalnya saya lagi ikut salah satu lembaga sekarang tapi speakingnya kurang. Nah, untuk belajar bahasa Inggris mulai dari dasar, terutama yang fokus ke speaking, kakak bisa pilih lembaga Daffodil, Ella, Peace, Access, ataupun The Eagle. Itu kakak bisa pilih, bisa riset lembaga-lembaga tersebut. Ataupun kakak boleh scroll di YouTube aku udah pernah bahas ya beberapa lembaga ini, kakak bisa pilih itu. Tapi memang untuk kamu bisa cepat pinter berbahasa Inggris ataupun speaking bahasa Inggris itu jangan hanya mengandalkan kursusan tersebut ya, tapi memang kamu harus banyak berlatih, harus banyak praktis, terutama yang speaking bahasa Inggris ya. Memang kamu harus banyak speaking dengan teman-temanmu ataupun berlatih ngobrol bahasa Inggris dengan teman-temanmu. Jadi ditunjangnya adalah selain ngambil kursusan di kampung Inggris tuh kamu juga tinggalnya di camp. Jadi selain praktisnya di kelas, kamu after dari program itu juga bisa praktis di camp. Oke, pertanyaan berikutnya. Kak, aku lihat video kakak di YouTube tentang LFAS. Kakak ambil pre-TOEFL dan TOEFL di periode yang sama kah? Oke, jadi aku ambil program pre-TOEFL dan TOEFL di LFAS. Waktu itu aku tuh beda periode ya. Jadi periode yang pertama itu aku memang fokus ngambil pre-TOEFL. Kemudian setelah ambil pre-TOEFL, aku lanjut ambil program TOEFL-nya di LFAS. Tapi selain aku ngambil pre-TOEFL, aku tuh nggak hanya ngambil pre-TOEFL aja, tapi aku ngambil speaking juga, tapi nggak ambil di LFAS, di lembaga yang lainnya gitu. Tapi kalau misalkan kakak hanya punya waktu sebentar, mau digabung pre-TOEFL sama TOEFL juga nggak ada masalah. Itu disesuaikan aja dengan waktu yang kakak punya ya untuk belajar bahasa Inggris di kampung Inggris itu. Pertanyaan berikutnya, Kak mau tanya kursusan yang dari basic yang untuk speaking yang bagus untuk jobs interview pelaut, bagus di PIS atau Fajar English Course ya. Terima kasih. Jadi teman-teman, kalau jobs interview aku lebih rekomen ke Mr. Pepsi. Mr. Pepsi ini mempunyai program jobs interview. Dulu sebelum ada lembaga Mr. Pepsi yang terkenal adalah job interview-nya di Daffodil ya teman-teman. Tapi dulu di Daffodil itu kan yang pegang juga Mr. Pepsi. Tapi sekarang Mr. Pepsi sudah ada ataupun sudah mendirikan lembaga sendiri, namanya juga Mr. Pepsi, yang ngajar jobs interview juga beliau. Itu terkenal lah di kampung Inggris itu. Job interview dipegang Mr. Pepsi itu benar-benar banyak ilmunya ya daripada lembaga yang lainnya. Bukan berarti lembaga yang lain nggak bagus, nggak ya teman-teman. Tapi kalau misalkan disuruh memilih, aku lebih rekomen teman-teman kalau yang mau ambil job interview itu di Mr. Pepsi. Dan kalian juga harus perhatikan tutornya harus Mr. Pepsi ya, jangan yang lain. Oke, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Kakak Atin, maaf Kak, aku mau nanya. Rencana aku mau daftar di Daffodil, soalnya fokusku ke speaking. Kalau di Daffodil, kan biayanya cukup mahal ya Kak, jadi rencana aku mau ambil kelas sehari 1 kali. Nah, kira-kira menurut Kakak, kalau aku di PARE belajar bahasa Inggris cuman ikut kelas 1 hari 1 kali saja, itu gimana Kak? Atau Kakak ada saran? Aku bingung Kak, soalnya kalau mau nambah kelas selain biayanya membengkak. Terus dulu kakak pas ambil kelas di Daffodil itu sehari ambil berapa program Kak? Iya betul, jadi kalau di Daffodil itu memang biaya per programnya itu agak sedikit lebih mahal ya daripada lembaga-lembaga yang lainnya. Tapi memang sebanding dengan kualitas yang akan teman-teman dapatkan. Tapi nggak jadi masalah kok kalau teman-teman itu misalkan budgetnya itu nggak banyak, tapi
pengen kursus yang bagus juga ada kok. Nggak harus kalian tuh ngambil di Daffodil. Banyak lembaga-lembaga lainnya juga yang harganya di bawah lembaga Daffodil bagus juga. Tapi teman-teman memang benar-benar harus teliti ya. Dan menurut aku, kalau kakaknya di kampung Inggris itu satu hari hanya ngambil satu program aja di Daffodil, menurut aku masih kurang ya kak, karena kita niatnya ke kampung Inggris itu kan untuk belajar. Dan belum tentu ya, belum tentu kita ada kesempatan lagi untuk belajar di kampung Inggris. Jadi maksimalkan dengan baik. Kalau menurut aku satu program itu masih kurang, minimal ya 2-3 program itu udah standar lah ya. Kalau misalkan pagi kita ambil program, siang sama sore, ditambah nanti program di camp ya, kalau kakaknya tinggal di camp. Karena dulu aku tuh ngambil programnya 3 kali ya teman-teman, 3 kali pagi, siang sama sore, ketambahan 2 program di camp. Jadi aku tuh 5 kali program dalam sehari. Tapi program-program tersebut itu nggak full di Daffodil ya, jadi 3 kali sehari itu aku nggak full di Daffodil, jadi aku mix dengan kursusan yang lainnya. Di Daffodil satu, kemudian di lembaga-lembaga yang lainnya juga. Oke, next. Assalamualaikum kak, aku mau tanya-tanya soal Daffodil kak, boleh? Maaf kak, malam takut lupa nanya, misalkan kita ambil stepping stone, kalau mau disambi berarti antara program beginner class, speak first, sama listen and talk. Tapi kalau dari kemampuan kan itu adalah sebuah kelas tingkatan ya. Bisa nggak ya kalau stepping stone disambi dengan step 1? Oke, jadi memang benar kalau di lembaga tersebut itu adalah program tingkatan ya. Tapi kalau misalkan kakaknya itu mau ngambil program stepping stone disambi dengan step 1 juga nggak jadi masalah. Tapi kakak juga harus mempertimbangkan ya, kira-kira kakak itu mampu nggak untuk ngambil 2 program tersebut secara bersamaan. Karena memang gini, kalau misalkan kakak, apalagi stepping stone ya, stepping stone itu kan memang dari dasar. Kalau misalkan kakak itu fokus ke dasar, ya kakak fokus ke dasar dulu. Jadi stepping stone bisa diambil atau bisa ambil program dasar di lembaga yang lainnya lagi. Dan step 1-nya nanti bisa diambil pasca kakak selesai mengikuti program stepping stone. Jadi dari dasar dulu, kemudian bertahap. Tapi kalau misalkan kakak maunya bareng-bareng ataupun disambi dari stepping stone bersamaan dengan step 1 juga nggak jadi masalah. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Mau nanya kak, buat pemula rekomendasi ambil kurs basic di PIK atau program basic di Kresna ya? Oke, teman-teman, jadi lembaga PIS sama lembaga Kresna ini kan memang spesialisnya berbeda ya. Kalau PIS memang spesialis speaking, kalau Kresna spesialis grammar. Jadi kalau memang teman-teman itu fokusnya ke speaking, boleh ambil di PIS aja. Tapi kalau memang fokus ke grammar, boleh ambil Kresna. Akan tetapi di PIS juga ada program paketan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu dari basic, boleh ambil paketan yang memang sudah dapat speaking dan juga grammar gitu ya. Kalau Kresna itu memang benar-benar fokusnya ke grammar ya. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Selamat sore kak, assalamualaikum kak, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Eli. Kak, maaf saya mau tanya mengenai lembaga bahasa Inggris di Pare. Saya masih bingung ingin belajar di lembaga BEC atau The Eagle kak. Menurut kakak lembaga untuk pemula yang dari nol bagusnya itu di mana ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kakak ini tuh menanyakan antara BEC dengan The Eagle itu bagus yang mana untuk basic gitu ya. Sebetulnya bagus dua-duanya ya, karena memang dia memiliki spesialis sendiri-sendiri. Kalau kakaknya punya waktu minimal 6 bulan, kakak bisa pilih BEC. Tapi kalau kakaknya itu hanya punya waktu 1 bulan aja, silakan pilih The Eagle. Karena BEC itu durasi belajarnya itu cukup lama, minimal 6 bulan. Jadi selain kakaknya itu niat, juga kakaknya itu harus punya waktu minimal 6 bulan tadi ya. Kalau di The Eagle kan 1 bulan itu udah bisa belajar di situ dan bisa ambil paketan yang dari basic. Oke, next. Kak, rencana kan aku mau kursus juga di Pare. Nah, aku rencana mau ngambil grammar, speaking, sama TOEFL. Bagusnya pilih tempat yang beda-beda atau langsung ngambil paketan. Oke, jadi terkait tempat kursusannya, boleh silakan kalau misalkan mau langsung ambil paketan, silakan.
Tapi kalau misalkan dalam satu lembaga itu tidak menyediakan grammar ataupun TOEFL, bisa pilih lembaga lainnya. Tapi kalau aku pribadi itu lebih suka beda-beda lembaga ya Kak, karena memang mencari teman yang baru, nuansa yang baru, pengalaman yang baru, itu suka di lembaga yang berbeda. Misalkan kalau aku TOEFL ngambilnya di Elfas, kemudian speakingnya aku ngambil di yang lain, begitu. Tapi memang itu sesuai dengan selera ya. Kalau misalkan di satu lembaga kakaknya udah bisa dapat semuanya juga ya silahkan untuk menghemat waktu dan tenaga juga. Oke teman-teman, jadi itu aja yang dapat aku sharingkan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ataupun kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung tulis di kolom komentar. Ataupun langsung DM ke Instagram aku, @sistiaasin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.